April Mop di Barat dikenal dengan istilah The April's Fool Day. Pada 1 April itu, orang boleh dan sah-sah saja untuk menipu teman, orang tua, saudara, atau yang lainnya, dan sang target tidak boleh marah atau emosi ketika sadar bahwa dirinya telah menjadi sasaran April Mop. Sejarah munculnya April Mop, atau April Fool's Day, yang diperingati setiap 1 April, diklaim bertepatan dengan pembantaian berdarah yang dialami umat Islam di Spanyol. Terlepas dari sejarah yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kegembiraan atas lelucon itu, terdapat satu rangkaian insiden di tanggal yang diklaim bertepatan dengan April Mop. Dilansir dari The Business Standard, banyak yang percaya bahwa tradisi Eropa, April Fool's Day, adalah untuk merayakan jatuhnya kerajaan Islam terakhir di Granada, Spanyol. April Mop atau Hari Lelucon ini sudah sering dikaitkan dengan berbagai macam peristiwa dan kejadian. Seperti yang pernah dikaitkan dengan festival Hilaria di zaman Romawi kuno, dan disangkut pautkan dengan Mother Nature yang sesuai kepercayaan orang-orang Eropa Utara. Namun, sejarah yang paling populer terkait perayaan April Mop adalah bersumber dari Prancis. Bermula ketika negara tersebut beralih dari kalender Julian ke kalender Gregorian. Karena dalam kalender Julian yang hanya ada 10 bulan saja, maka perayaan tahun baru diselenggarakan pada 1 April. Dan orang-orang yang gagal menyadari bahwa awal tahun baru telah pindah ke 1 Januari dan terus merayakannya selama minggu terakhir bulan Maret hingga 1 April, sehingga menjadi sasaran lelucon dan tipuan yang disebut sebagai April Fools. Namun, banyak umat Islam yang ikut-ikutan merayakan April Mop, dan banyak juga umat Islam yang tidak mengetahui bahwa April Mop, atau The April's Fool Day, adalah berawal dari satu episode sejarah Muslim Spanyol di tahun 1487 Masehi, atau bertepatan dengan tahun 892 Hijriah. Saat itu terjadi pembantaian ribuan umat Islam di Granada, Spanyol di depan pelabuhan. Dengan tipuan akan diberangkatkan keluar dari Andalusia dengan kapal yang disediakan oleh Ratu Isabella, umat Muslim Andalusia malah dikonsentrasikan, dan dengan mudah dibantai habis dalam waktu yang singkat oleh ratusan pasukan salib yang mengelilingi dari segala penjuru. Dengan satu teriakan dari pemimpinnya, ribuan tentara salib segera membantai umat Islam tanpa rasa belas kasihan. Mereka kebanyakan terdiri atas para perempuan dan anak-anaknya yang masih kecil, dan jerit tangis dan takbir membahana. Seluruh Muslim Spanyol di pelabuhan itu habis dibunuh dengan kejam. Darah menggenang di mana-mana. Laut yang biru telah berubah menjadi merah kehitam-hitaman akibat pembunuhan tersebut. Bagi umat Kristiani, April Mop merupakan hari kemenangan atas dibunuhnya ribuan umat Islam di Spanyol oleh tentara salib lewat cara-cara penipuan. Sebab itulah, mereka merayakan April Mop dengan cara melegalkan penipuan dan kebohongan, walaupun dibungkus dengan dalih sekadar hiburan atau keisengan belaka. Itulah akhir dari kejayaan Islam di Andalusia. Sebuah peradaban Islam yang dimulai dari perjuangan Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi dan berakhir pada 1487 Masehi. Selama 7 abad lebih, peradaban ini telah menyumbangkan kepada dunia kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan serta aspek-aspek keislaman. Andalusia kala itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan yang tiada tandingannya setelah Konstantinopel dan Baghdad. Balasan Barat terhadap Muslim di Andalusia. Namun, ada sebuah kisah yang sangat memilukan. Pada tanggal 2 Januari tahun 1492, Kardinal de Vider memasang salib di atas Istana Hamra, yaitu istana kerajaan Islam Nasiriyah di Spanyol. Tujuannya adalah sebagai bentuk proklamasi atas berakhirnya pemerintahan Islam di Spanyol. Menurut laporan yang ada, pada tahun 1492, Spanyol mengirim mata-mata untuk mempelajari kebiasaan gaya hidup umat Islam di Andalusia.
Mereka menyusup dan membuat para kaum muslim tersebut kecanduan alkohol dan rokok. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa tentara Kristen Spanyol ingin menyingkirkan kaum muslim di Granada. Jadi, mereka menyusun rencana yang licik untuk melakukan pembantaian. Kala itu, umat muslim di Spanyol jumlahnya mulai menipis. Itu karena mayoritas umat muslim telah pindah ke wilayah bagian di Afrika Utara. Kaum muslimin di Spanyol dilarang menganut agama Islam, dan umat muslim Spanyol dipaksa untuk murtad. Kalau menolak, mereka akan dibunuh. Begitu juga mereka, juga tidak boleh menggunakan bahasa Arab. Dan barang siapa yang menentang perintah itu, maka mereka akan disiksa yang sangat kejam, lalu dibakar hidup-hidup. Gereja di masa pemerintahan monarki Raja Ferdinand dan Isabella membuat Dewan Mahkamah Luar Biasa, atau yang dikenal dengan lembaga inkuisi, yaitu sebuah lembaga peradilan yang bertugas untuk menghabisi siapa saja orang-orang di luar Katolik. Lembaga ini kemudian bermetamorfosa menjadi Opus Dei. 4 abad setelah jatuhnya Islam di Spanyol, Napoleon Bonaparte pada tahun 1808 mengeluarkan instruksi untuk menghapuskan Dewan Mahkamah Luar Biasa tersebut. Dan disinilah kisah ini berawal. Ditulis oleh Syaikh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya, yaitu Et Takasub wa Tasamo. Tentara Prancis menemukan tempat sidang Dewan Mahkamah Luar Biasa itu di sebuah ruang rahasia di dalam gereja. Di sana ada alat-alat penyiksaan, seperti alat pematah tulang, dan alat pengoyak badan. Alat ini untuk membelah tubuh manusia. Ditemukan pula satu peti sebesar kepala manusia. Disitulah diletakkan kepala orang yang hendak disiksa dan dibunuh. Satu lagi, alat penyiksaan ialah satu kotak yang dipasang mata pisau yang tajam. Mereka campakkan orang-orang muda ke dalam kotak ini, bila dihempaskan pintunya, maka terkoyaklah badan yang disiksa tersebut. Di samping itu ada mata kail yang menusuk lidah dan tersentak keluar, dan ada pula yang disangkutkan ke payudara wanita, lalu ditarik dengan kuat sehingga payudara tersebut terkoyak dan putus karena tajamnya benda-benda tersebut. Nasib wanita dalam siksaan ini sama saja dengan nasib laki-laki, mereka juga ditelanjangi dan tak terhindar dari siksaan pula. Inilah jawaban untuk kita, mengapa saat ini, kita tidak menemukan bekas-bekas peradaban Islam yang masih hidup di Spanyol. Seolah-olah peradaban Islam tersapu bersih, sebersih-bersihnya. Inilah balasan Barat terhadap Muslim. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.